saling berbagi baik dalam jiwa maupun raga. Salah seorang penyakit kronis di rumah sakit, ketika terbaring lemah tidak berdaya, semua alat kedokteran sudah digunakan, dia tidak berdaya, tetapi tangan kanannya masih diberi kesempatan untuk bisa bergerak, dan otaknya saja yang masih diberi kesempatan untuk berpikir. Ketika dia di ruangan ICU, dan saat itu dia menulis pesan ini. Dinding rumah sakit telah mendengar lebih banyak doa yang tulus dibandingkan dengan dinding gereja atau masjid. Sekali lagi, dinding rumah sakit telah mendengar lebih banyak doa yang tulus dibandingkan dengan dinding gereja, masjid, ataupun dibandingkan dengan bandara ketika dia mau berangkat kemana saja. Di rumah sakit kita melihat seorang pembenci diselamatkan oleh dokter Gai, seorang dokter yang berada menyelamatkan nyawa seorang pengemis. Di unit perawatan intensif, seorang Yahudi merawat seorang rasis yang membencinya. Seorang polisi dan seorang tahanan berbaring di ruangan yang sama, menerima perawatan yang sama. Seorang pasien kaya menunggu transplantasi hati, bersiap menerima organ dari seorang donor miskin. Dan di saat-saat seperti inilah, ketika rumah sakit menyentuh luka manusia, dunia yang berbeda bertemu dalam rancangan ilahi. Dan dalam pertemuan takdir ini, kita menyadari bahwa kalau sendirian, kita bukanlah apa-apa. Kebenaran sejati manusia seringkali hanya terungkap di saat rasa sakit atau ancaman kehilangan seseorang yang tak terhindarkan. Rumah sakit adalah tempat di mana manusia menanggalkan topengnya, menampakkan dirinya apa adanya dalam esensi paling murni sebagai seorang manusia. Hidup ini akan berlalu dengan cepat, jadi jangan sia-siakan dengan bertengkar dengan orang lain. Jangan terlalu banyak mengkritik tubuhmu sendiri. Jangan terlalu sering mengeluh. Jangan kurang tidur hanya karena tagihan. Untuk memeluk orang-orang yang kau cintai. Jangan terlalu khawatir agar rumah tetap bersih dan sempurna. Harta benda hanya diperoleh oleh setiap individu. Jangan habiskan hidup hanya untuk mengumpulkan warisan. Kamu akan menunggu terlalu lama. Natal kapan tiba, Lebaran nanti kapan tiba, hari Jumat depan, tahun depan, saat uang cukup, saat cinta tiba, saat segalanya sempurna. Dengar, kesempurnaan itu tidak ada. Manusia tidak diciptakan untuk mencapainya, karena kita memang tidak dibuat untuk merasa sempurna di sini. Di dunia ini kita hanya diberi kesempatan untuk belajar. Jadi manfaatkan ujian hidup ini dan lakukanlah sekarang. Hormati dirimu, hormati orang lain. Jalani jalanmu sendiri dan lepaskan jalan yang dipilih orang lain untukmu. Hormati, jangan berkomentar, jangan menghakimi, jangan mencampuri. Cintailah lebih banyak, maafkanlah lebih banyak, peluk lebih banyak, hiduplah lebih dalam damai, dan serahkan sisanya
pada Sang Pencipta yang mengaturnya. Jangan tutup mata terlalu lama, selesai. Kalau ini betul. Jadi begini, ini orang yang di rumah sakit yang jangan hormati, dia mau menulis pesan seperti ini. Nah, jadi pesan tadi mudah-mudahan kita meresapinya setelah ketika suatu saat kami di rumah sakit. Oh, saya dulu pernah dengar pesan begitu, supaya jangan putus asa. Sebelum sampai ke rumah sakit, di rumah yang sehat, yaitu di alma mater tercinta ini, buatlah hal-hal yang sehat. Jalani sesuai dengan aturan kehidupan kita masing-masing. Peserta didik, buatlah diri sebagai peserta didik, jangan sebagai kepala sekolah di sini. Kepala sekolah di sini itu apa? Coba saya suruh di depan untuk